tiba-tiba mendudukan Anies sebagai seorang yang berkhianat sama dia gitu kan, ya kan? Terus dia dibilang pengkhianat, terus dibilang juga musang berburu domba, dan Allah melarang kita untuk bekerjasama dengan orang ini gitu. Ini kan ada kata-kata itu ya? Ada bahwa Allah mendorong kita supaya kita tidak bekerjasama dengan mereka ini. Siap. Ini adalah bahasa yang tidak pernah dipakai SBY sejak saya kenal beliau sejak kasus Pol. SBY mendapatkan informasi tidak utuh dalam proses ini. Ya kan? Ini saya curiga bisa saja adalah orang-orang Demokrat yang tidak sependapat juga dari akhir jalur menjadi cawapres. Jangan salah, saya juga punya kontak di dalam internal Demokrat bahwa ada juga yang tidak sependapat akhir jadi cawapres. Ada loh. Jadi mereka menganggap belum saatnya. Belum saatnya. Saya kemarin memuat komentar bro yang sangat keras terhadap SBY soal kata-kata berkhianat itu. Apa yang ingin bro sampaikan dalam kesempatan live ini? Ya, makasih Bro Refri ya. Iya. Begini apa namanya, kita mengenal SBY ini adalah di dalam memberikan statementnya selalu dia memilih artikulasi kata-kata yang halus, terukur, ya kan, dan adem ayem, ya kan. Tapi kasus ini saya sangat kaget, kok begitu reaktif, kan, begitu reaktif dan emosional. Tiba-tiba mendudukan Anies sebagai seorang yang berkhianat sama dia gitu kan, ya kan. Terus dia dibilang pengkhianat, terus dibilang juga musang berburu domba, dan Allah melarang kita untuk bekerjasama dengan orang ini gitu. Ini kan ada kata-kata itu ya? Ada bahwa Allah mendorong kita supaya kita tidak bekerjasama dengan mereka ini. Siap. Ini adalah bahasa yang tidak pernah dipakai SBY sejak saya kenal beliau sejak kasus Pol. Ya, sejak kasus Pol ya. Abri. Ya, jadi pilihan kata-katanya itu, artikulasi bahasanya itu sopan santun sehingga dia dibela oleh rakyat ketika Taufik Kemas almarhum mengatakan jenderal tambang kanak-kanak. Ya kan? Gitu, ya. Sampai sabarnya gitu. Tapi tahun 2003 lah 2003. Ya, 2003 2004 ya. Tapi kemarin hilang artikulasi itu menjadi bahasa menyerang kan? Ya kan? Nah, ini yang saya mendudukan persoalan bahwa ini tidak benar. Bahwa Anies itu tidak pernah berkhianat pada Demokrat, SBY, AHY. Itu form. Kita tahu pada posisinya. Silakan selesaikan dulu baru saya jadi nah, pilihan kata-kata inilah yang teman-teman di KIB itu tidak bisa menerima. Ya kan? Karena kami adalah KIB yang pertama kali mengunjungi AHY di Demokrat itu waktu. Ya kan?
Meskipun pada akhirnya Nasdem malas pada kami. Ya. Karena kenapa KIP berkunjung ke AHY kan? Iya. Tapi karena kami menangkap signal bahwa sejak Februari itu tim 8 menggodok nama-nama cawapresnya Anies. Oke. Dan diberikan kewenangan oleh masing-masing partai Iya. untuk menggodok nama masing. Dan itu saya monitor, itu perjalanannya dari day to day itu AHY. Ya kan? Agus Harimurti kan? Iya. Nah, jadi artinya bahwa Anies itu dari segi mana dia melakukan pengkhianatan pada SBY, Demokrat dan AHY. Ya. Makanya kami minta dicabut. Kenapa? Karena ini kan tidak pada tempatnya menempatkan kata-kata pengkhianat itu pada Anies Rashid Baswedan. Oke. Ya. Yang kedua, apa ya sesungguhnya yang membuat kegelisahan Demokrat dan SBY maupun AHY terhadap kasus ini, perjalanan ini kan? Ini kan proses politik. Ya. Kan proses politik itu belum tentu akan menghasilkan fakta politik yang sama dengan prosesnya, bisa berubah. Iya. Ya kan? Nah, di dalam kondisi ini, dalam konteks ini yang saya lihat bahwa saya hakul yakin. Saya mohon maaf bro, ini HP bro hidup nggak? Anunya, getarnya? Enggak Ya. Oke. Nah, di dalam konteks ini saya melihat bahwa SBY mendapatkan informasi tidak utuh dalam proses ini. Oke. Ya kan? Oke. Ini saya curiga ya bisa saja adalah orang-orang Demokrat yang tidak sependapat juga jadi akhir jalan menjadi cawapres. Jangan salah, saya juga punya kontak di dalam internal Demokrat bahwa ada juga yang tidak sependapat akhir jadi cawapres. Ada loh. Oke. Jadi mereka menganggap belum saatnya. Belum saatnya. Oke. Ya kan? Jadi ini sesuatu yang tidak diketahui mungkin Demokrat. Oke. Ya. Tapi begini, bro ya, coba kita anggap saja saya ini pihak Demokrat, anggap saja gitu ya. Kan ada surat yang mengatakan bahwa Anies melamar AHY, kan begitu. Kemudian tim 8 sepertinya sudah menetapkan AHY sebelum naik haji, sudah selesai itu. Anies mengatakan sudah, kita nggak usah lagi bicara tentang godok cawapres, langsung strategi dan lain sebagainya. Udah nggak usah debat lagi. Oke. Dan terkesan memang AHY memang siap untuk ditunjuk sebagai cawapres. Tapi di perjalanan sepertinya Nasdem tidak sepakat, kan begitu? Iya. Nah, saling kunci kan? Kalau misalnya Nasdem nggak sepakat, nggak sampai threshold. Demikian juga Demokrat lari, nggak nyampe threshold. Tiba-tiba di tengah jalan itu, di tengah kebuntuan komunikasi itu muncul Caimin. Dan terkesan diam-diam saja, tidak ngajak PKS dan Demokrat dalam menetapkan Caimin. Jadi gimana? Jadi begini ya, apa namanya tadi kita dulu membahas soal personal letter daripada Anies ya, ya kan? Jadi bagaimana mungkin Anies dikatakan pengkhianat? Bagaimana mungkin Anies dikatakan musang bubur domba? Iya. Ya kan? Pertama adalah cita-cita dan keinginan Anies Rashid Baswedan telah dideliver kepada AHY, kepada SBY, yaitu menjadikan cawapres. Ya. Dan itu sejak awal proses itu Anies form dengan AHY untuk cawapres ya. Makanya kalau kita lihat Anies itu bolak-balik ketemu SBY, ketemu AHY, jarang ketemu PKS kan? Iya. Nah, itu artinya bahwa dia form. Bahkan ke Pacitan itu semua berapa kali itu? 3 kali kan? Sudah sampai diskusikan tanpa melibatkan Nasdem, tanpa melibatkan PKS kan? Diskusi di Pacitan berhari-hari kan? Naik mobil dia sana kan, ketemu SBY, ketemu AHY, dia diam tengah malam juga. Ini adalah langkah-langkah bahwa Anies itu benar serius mau deliver. Yang jelas ada satu malam di mana para relawan kumpul, ada peresmian kantor relawan, Anies harusnya datang ke sana, tapi dia memilih ke Pacitan. Pacitan, iya itu benar, iya betul. Kalau nggak salah bukan acara halal bihalal relawan. Oke, iya. Iya di Situbondo. Oke. Iya kan? Oke, enggak di Jakarta juga waktu itu. Iya betul. Yang terakhir. Bukan Situbondo, kantor Situbondo, kantor relawan Situbondo. Oh iya. Jadi tidak ada indikasi Anies itu berkhianat. Sorry, maaf. Jadi saudara sekalian, di Indonesia kantor relawan di Jakarta itu ada
Situbondo, Brawijaya. Jadi Situbondo itu nama Jalan, nama jalan, bukan nama daerah. Bukan nama daerah. Ya. Oke. Jadi Anies itu tidak ada indikasi mengkhianati komitmen dengan AHY untuk cawapres. Oke. Deliver, Oke. form ya, Oke. di finish. Yang kedua, Anies juga membuktikan membentuk tim 8 Ya. yang masing-masing anggotanya 2 orang dari Demokrat, Ya. 2 orang dari PKS, 2 orang dari Anies, 2 orang dari Nasdem. Ini bekerja berbulan-bulan menghasilkan satu nama. Iya. Ya, dari sekian nama tentunya kan, Iya. AHY jadi cawapresnya. Artinya apa? Anies 2 kali deliver, ya kan? Iya. Melalui tim 8, melalui tindakan dia. Iya. Dan yang terakhir adalah personal letter, Personal letter. Oke. ya kan? Iya. Personal letter ini bukan lagi letter of intent, Iya. tapi letter appointed, Oke. Oke. Ada kan itu? Iya. ya kan? Yang beredar kemana-mana Iya, itu itu ya. namanya bukan lagi letter of interest, tapi Iya. letter of appointed. Iya. Ya kan? Iya. Meminta mendampingi dia kan? Iya. Ya kan? Itu berarti kan deliver. Iya. Tapi jangan salah, surat Anies ini pribadi. Iya, bukan institusional. Bukan Nasdem, bukan sama koalisi. Iya. Nah, pribadi itu artinya saya telah memberikan asesmen kepada Anda, memberikan legalitas, standing legalitas supaya Anda gunakan ini untuk lobby Nasdem. Iya, iya. Tapi iya. kan nggak dilaksanakan. Bahkan yang terjadi saling sahut menyahut. Nah, dan ini saling adalah ejek mengejek, saling bukan artinya pada posisi Selasa malam atau Kamis malam itu sesungguhnya koalisi nggak ada lagi, nggak ada bersepakat, Oke. ya kan? Oke. Alah, kalau tidak bersepakat lagi koalisi oriented kepada kepentingan orang banyak, maka dia menghitung bahwa tentu dia akan lebih memilih feelingnya Surya Paloh dibandingkan yang lain. Iya. Kenapa? Kenapa dia lebih memilih feelingnya Surya Paloh daripada yang lain, daripada misalnya ada SBY? Pertama adalah Nasdem ini membuktikan diri dia rela keluar dari zona nyaman untuk Iya. mendukung Anies. Iya. Lah iya kan? Ini jelas. Iya. Jadi kalau Anies meninggalkan ini pengorbanannya Nasdem, dia bisa diuji orang banyak. Iya, iya. Nah, jadi tentu ini pilihan Anies ini adalah dalam rangka pilihan untuk menyelamatkan gerbong orang banyak.